Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 126 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap anak Tuhan, setiap orang percaya tidak luput dari masalah, dari kesukaran di dalam kehidupan ini. Bangsa Israel, umat yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Allah, mereka mengalami kesukaran demi kesukaran di dalam masa pembuangan. Bahkan di dalam perjalanan menuju tanah yang Tuhan janjikan itu, mereka menghadapi masalah demi masalah. Panas, terik, dingin, kekurangan makanan. Tetapi di dalam menghadapi itu semua, Tuhan terus memberikan kekuatan. Tuhan terus memberikan penghiburan. Pertolongan Tuhan nyata kepada mereka, sampai akhirnya mereka dapat menikmati tanah perjanjian yang sudah Tuhan sediakan. Tokoh di dalam Alkitab, seorang yang baik dan saleh pun mengalami kesukaran di dalam kehidupannya. Ujian cobaan harus dihadapi. Bencana musibah besar menimpa semua anak-anaknya yang dikasihinya meninggal. Harta benda habis, ternak lembu habis. Bahkan dirinya sendiri mengalami sakit yang akhirnya dijauhi banyak orang. Bahkan istrinya pun sendiri mengutukinya. Kita tahu ini adalah Ayub. Pergumulan Ayub luar biasa, orang yang saleh di hadapan Tuhan, diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami. Yusuf seorang muda yang sangat baik hati. Kita selalu melihat kehidupan Yusuf. Yusuf ini orang yang baik, yang saleh. Tetapi hidupnya tidak selalu mulus dan lancar. Yusuf mengalami hal yang begitu menyakitkan. Saudara-saudaranya membencinya. Dia akhirnya dijual, dijadikan budak, bahkan dipenjarakan. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji jalan kita selalu mulus dan lancar. Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa hidup kita ini akan sukses dan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Tetapi Tuhan berjanji, Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan penghiburan di tengah-tengah apa yang kita alami. Dia akan memberikan pertolongan supaya kita bisa melewati badai hidup. Seperti bangsa Israel juga yang akhirnya dia bisa masuk ke tanah perjanjian. Ayub akhirnya dapat mengalami secara nyata bahwa Tuhan itu ada. Dia mengalami kebaikan Tuhan. Dia bisa memuji memuliakan Tuhan. Saudara, Yusuf menjadi seorang raja juga yang diberkati Tuhan.
Saudara, jikalau Tuhan memimpin dan beserta kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ingat, janji Tuhan itu akan selalu menyertai, memberikan kekuatan supaya kita bisa melewati ujian-ujian, pencobaan demi pencobaan, sehingga iman kita semakin dimurnikan, iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Lewat semuanya itu kita dapat bisa lebih mengenal Tuhan. Lewat semuanya itu kita dapat merasakan pertolongan Tuhan tuh begitu nyata di dalam hidup kita. Lewat semuanya itu, mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan baik, Tuhan penuh kemuliaan dan maha kuasa. Saudara, satu lagu yang indah mengatakan, "Ke dalam tangan Tuhan kuserahkan hidupku." Menaruh harap kepada Tuhan sepenuhnya. Semua yang terjadi di dalam kehidupan ini atas seizin Tuhan untuk membentuk hidup kita supaya kita makin serupa dengan Tuhan, dan akhirnya kita mendapatkan kemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.